Oke, kembali lagi bersama channel saya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi penting buat Anda juga tentunya saya. Nah, di video kali ini kita ada informasi peraturan YouTube 2021. Nah, saya lihat berita di channelnya Cara Pintar 69. Nah, di videonya itu ada aturan baru YouTube yang cukup mengejutkan tentunya bagi pemula sangat susah untuk didapatkan dan kemungkinan akan mundur dari YouTube. Untuk video selengkapnya kita saksikan video berikut ini. Ya, saya sudah klik videonya. Oke, ini sudah dimulai. Saya udah buka YouTube-nya. Nah, ini intronya dulu ya, belum masuk ke videonya. Sebelumnya saya mau bercerita dulu. Sebenarnya saya punya akun YouTube yang satunya lagi, namanya Bosman JS Group Multimedia. Tapi berhubungan kena suspend kayaknya ya, itu belum dipastikan sih. Email juga nggak bisa kebuka. Ya, saya buat video lagi yang ini channel yang baru. Oke, ini intronya channel Cara Pintar 69. Oke, saya kembali ke cerita tadi. Sebenarnya channel yang satunya lagi saya sudah memenuhi syarat 4000 jam tayang dan 1000 subscribe, bahkan 2000 subscribe. Setelah ditinjau, channel saya udah mencapai 1.700.000 sekian lah. Itu channel yang lama. Ya, channel Cara Pintar 69 sudah berada di YouTube studionya ya. Berada di desktop. Ini tampilan desktop atau tampilan komputernya. Dia mengucapkan selamat tahun baru, sama saya juga buat Anda ya, kalian para permisi penonton, selamat tahun baru. Amin ya robbal alamin. Saya aminkan doanya. Baik teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memberikan sebuah informasi penting terkait masalah peraturan YouTube yang baru. Kalian harus tahu sebagai publisher di YouTube bahwa YouTube selalu menetapkan peraturan setiap akhir tahun, teman-teman. Yang mana peraturan itu mulai ketat mulai dari tahun 2018 kemarin ya, sampai sekarang. Tiba saat tahun 2021 YouTube memberikan peraturan lagi. Ya, benar sekali, itu memang sangat memusingkan bagi kita. Di saat tahun 2021 sekarang ini YouTube memberikan dua peraturan, yang mana peraturan ini tidak begitu ketat, tetapi bagi kalian harus melakukannya. Baik teman-teman semuanya, di sini saya akan bacakan tentang masalah peraturan YouTube yang baru ini ya. Di sini peraturan yang pertama untuk channel yang belum tergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini adalah peraturan yang pertama. Apa itu channel yang belum tergabung dalam program partner YouTube? Yaitu channel yang masih kecil jumlahnya ya, subscribernya masih 13-an ke atas, atau kontennya isinya itu masih ada 3-4 konten yang di dalamnya. Itu adalah channel yang masih kecil teman-teman, yang belum tergabung dalam program partner YouTube ya. Nanti kesimpulannya saya akan jelaskan ya setelah saya membaca keterangan dari peraturan ini. Oke, di sini keterangannya seperti ini teman-teman ya. Kami memberikan pasal baru ini untuk memberitahu Anda bahwa mulai hari ini, detik ini, kami akan secara
bertahap meluncurkan iklan sejumlah kecil di video dari channel-channel yang tidak tergabung dalam program partner YouTube. Nah, ini berarti sebagai kreator yang tidak tergabung dalam IPP, Anda mungkin akan melihat iklan beberapa di video Anda. Karena tidak tergabung dalam IPP, Anda tidak akan menerima bagi hasil dari iklan tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Tetapi Anda masih bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar ke IPP. Seperti biasa, setelah memenuhi persyaratan kelayakan, Anda dapat memeriksa progres Anda dalam memenuhi syarat kelayakan di tab monetisasi YouTube Studio. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini maksudnya seperti ini teman-teman ya, peraturan ini Ya, itu tadi peraturan pertama sudah dijelaskan oleh channelnya Cara Pintar 69. ya, seperti itu. Yang channelnya subscribernya masih kecil ya, channelnya subscribernya masih ada 10, atau konten videonya masih ada 5 video, atau masih ada 10 video, intinya channel tersebut masih belum dimonetisasi ya, seperti itu teman-teman. Nah, channel-channel yang masih belum dimonetisasi pihak YouTube itu nanti akan menetapkan iklan di channel-channel Nah, ini tersebut. contoh Seperti itu. iklan. Jadi iklan itu terbagi dua macam. Yang satu iklan original dan satunya lagi satunya lagi iklan konten ID. Jadi kita bisa walaupun kita tidak memenuhi syarat persyaratan YouTube 1000 subscribe dan 4000 jam tayang, kita juga bisa pasang iklan di channel kita. Nah, iklan yang ditetapkan untuk konten ID, misalnya konten yang mengandung milik orang lain, seperti backsoundnya, musiknya orang lain ya, seperti itu. Nah, maka nanti pihak YouTube akan menetapkan iklan, penghasilannya itu akan dikembalikan ke pemiliknya ya, seperti itu teman-teman. Jelas ya? Iya seperti itu. Kemudian Berarti iklan yang kedua yang jadi ditetapkan ke ada konten dua kalian, macam iklan. konten kreator original misalnya, maka penghasilan iklannya itu akan diambil oleh pihak YouTube sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi saya rasa untuk iklan yang ditetapkan di konten kalian yang masih belum memenuhi persyaratan atau yang masih belum dimonetisasi, udah jelas ya bahwa itu adalah peraturan baru YouTube di Yang udah ada iklannya gimana ya Bang? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kemudian bagaimana Bang, sedangkan konten saya sudah ada iklannya walaupun masih kecil, apakah saya masih bisa dimonetisasi Bang? Nah, masih bisa teman-teman. Di sini Ternyata ada masih sebuah bisa penjelasan, guys, tetapi teman-teman Anda dan masih bisa memiliki sobat itu. kesempatan untuk mendaftar ke IPP. Nah, YPPP Maksudnya, itu kalian apa masih ya ada Bang? kesempatan untuk mendaftar monetisasi kalau channel kalian itu sudah memenuhi kelayakan persyaratan 4000 jam beserta 1000 subscriber. Berarti channel kita harus Maka layak, kalian nanti bisa maksudnya mendaftar sudah memenuhi di syarat monetisasi di 1000 YouTube Studio. Di sini subscribe nanti dan kalian bisa 4000 jam menemukan tayang yang berarti. seperti itu. Nah, ini adalah peraturan yang pertama yang ditetapkan oleh YouTube di saat tahun 2021 ya, seperti itu ya teman-teman. Oke. Nah, kali sedangkan ini di peraturan sini, yang teman-teman, kedua. adalah peraturan terkait masalah pembayaran pajak di Google Nah, AdSense. di sini peraturan yang Peraturan ini, kedua. teman-teman, Jadi berlaku untuk bagi para kita publisher, YouTuber baik baru atau publisher berkembang, YouTube bahkan pemula atau ataupun publisher baru vlogger buat, jadi atau sangat sulit publisher website karena atau mengandung publisher lainnya yang AdSense terkait itu dengan mengandung Google AdSense. pajak. Ya, seperti itu. Jadi kita Karena kalau ini tidak adalah terkait masalah pajak pembayaran atau pajak. membayar, Nah, jadi sekarang Google kita AdSense tidak bisa, harus duit membayar kita tidak pajak. bisa Ya, cair. seperti itu teman-teman. Nah, di sini sangat Nah, menyulitkan informasi bagi ini YouTuber saya baru, dapatkan dari pemula pusat dan bantuan berkembang, YouTube di khususnya kiri di pojok di atas ya. kami Kalian bisa ataupun lihat saya. Oke, di sini saya Anda akan pun yang jelaskan menonton dan ini akan yang saya bacakan baru terkait saja masalah membuat persyaratan YouTube juga tersebut. pastinya akan kesulit. Perubahan lain yang kami lakukan pada persyaratan layanan meliputi penambahan informasi terkait pembayaran mulai tanggal 18 November tahun
2020. Jadi Persyaratan ini teman-teman sudah ditetapkan sejak 18 November dan akan 2020. Berarti tahun kemarin juga sudah ditetapkan. Jadi pembayaran apapun yang dilakukan ya kita oleh YouTuber YouTube pemula kepada kreator yang berada di Amerika suatu saat Serikat pasti akan dianggap muncul sebagai pemberitahuan seperti ini kalau sudah memenuhi berdasarkan syarat. perspektif pajak yang ada di Amerika Serikat. Beberapa kreator mungkin akan diharuskan mengirimkan informasi pajak di Google AdSense dan mungkin akan dikenai pajak potong atau pungut di Amerika Serikat jika dijadwalkan oleh hukum. Kreator Nah, yang berada di peraturan Amerika ini Serikat berarti secara sudah hukum berlaku tidak akan terdampak dan sudah oleh ditetapkan pajak di potong Amerika pungut Serikat. tersebut Jadi jika mereka kemungkinan di Indonesia memberikan juga akan dokumentasi muncul. yang valid. Nah, penjelasannya seperti ini teman-teman. Ini adalah penjelasan terkait masalah kreator yang berada di Amerika Serikat. Bahwa kreator di sana itu tidak digaji seperti halnya kita mendapatkan gaji dari Google AdSense ya, seperti itu. Tetapi para kreator yang berada di sana itu hanya saja mendapatkan royalti ya, seperti itu teman-teman. Itu pun kalau mereka memberikan informasi pajak yang valid ya, seperti itu. Kalau mereka tidak memberikan informasi pajak, maka akan mereka mendapatkan potongan dari gaji tersebut ya, seperti Waduh, itu kena teman-teman ya. potong. Bagaimana tentang para kreator yang Tapi berada di tenang luar saja, negeri, seperti YouTube di pasti benua juga Asia, ada contohnya solusinya. salah satu yang Jadi berada di Indonesia. walaupun ada Untuk pajak kreator yang berada di luar negeri, YouTube di sini sudah ataupun dijelaskan AdSense, ya. Untuk kreator yang berada pasti di ada luar solusi. Ini Amerika jalan keluarnya Serikat, juga pasti kami ada. akan Tenang memberikan saja, yang informasi baru selengkapnya jangan khawatir. terkait kapan persyaratan ini akan berlaku ya, seperti itu teman-teman. Jadi berarti persyaratan ini di Amerika Serikat sudah mulai berlaku teman-teman, dan untuk kita semua akan menyusul nanti teman-teman ya, seperti itu. Nah, Dan tahap demi yang sudah tahap, dijelaskan satu persatu tadi akan sekarang menyusul. sudah bermunculan Jadi di Google Indonesia AdSense pun ada juga notifikasi akan seperti itu. Di teman-teman. Indonesia pun Nah, akan contohnya seperti seperti itu. ini ya. Ketika nanti ada notifikasi seperti ini, berarti kalian tidak memberikan dokumentasi Nah, pajak teman-teman di Google bagian AdSense menu kalian ini ya, seperti Anda itu. perhatikan, Nah, ini sudah mulai katanya ada ini teman-teman di ya. Di belakangnya sini kan ada gajinya 0. 7 juta ya, dan di depan angka Jadi 7-nya ini tertulis kalau ada kosong. nolnya gitu berarti Nah, itu dalam artinya kalau di tanda angka pajak 7-nya ini atau bayar tertulis kosong di AdSense. depannya, berarti gajinya ini tidak bisa dicairkan ya, Ya, karena tidak bisa dicairkan menyerahkan karena dokumentasi wajib pajak ya, pajak. seperti itu. Oke, dokumentasi pajak itu seperti apa Bang ya? Di sini sudah ada gambarnya teman-teman ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, adalah ini kartu contoh NPWP NPWP Google dari AdSense. Jadi pemerintahan sudah yang dibuat dikeluarkan Kementerian di Keuangan Indonesia. Republik Seperti Indonesia, itu, NPWP namanya. Direktorat Jenderal Pajak. Jadi gambarnya seperti ini ataupun kartunya seperti ya. ini. Hanya pergi Nah, ke untuk kelurahan, membuatnya kemudian mungkin minta suatu surat saat keterangan dan langsung diproses akan teman-teman, ada dan di langsung Indonesia jadi. pastinya. Ya, katanya seperti itu. Kalau di pelosok itu saya masih belum tahu tentang masalah pembuatan kartu NPWP ini. Dan saya rasa ini wajib buat para kreator yang mana tadi sudah dijelaskan ya, untuk membuat kartu NPWP ini, AdSense-nya. seperti itu. Jadi Dan peraturan ini jika suatu saat kita sudah memenuhi syarat, sudah terdaftar di AdSense, dan buat kalian kita yang masih wajib belum membuatnya mendapatkan seperti itu. notifikasi ini ya, silakan kalian bisa buat, ataupun kalian bisa menunggu notifikasi ini dulu baru kalian bisa buat kartu NPWP ya, seperti itu teman-teman. Oke, itulah peraturan YouTube dan AdSense pada saat tahun 2021 teman-teman ya. Oke, semoga dengan informasi yang saya jelaskan. Oke, itu tadi informasi dari channel Cara Pintar 69. Banyak-banyak terima kasih banyak. Pada channel ini Brrrr.